Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di pertemuan kelima untuk pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Langsung ke materi saja. Untuk KD 3.15 dan KD 4.15 mendiagnosis kerusakan sistem bahan bakar bensin konvensional atau karburator, memperbaiki sistem bahan bakar bensin konvensional atau karburator. Untuk indikatornya, yang pertama menganalisis kerusakan pada fuel pump, yang kedua menganalisis kerusakan pada fuel filter, yang ketiga menganalisis kerusakan pada karburator. Untuk indikator 4.15, yang pertama memperbaiki kerusakan pada fuel pump, yang kedua memperbaiki kerusakan pada fuel filter, dan yang ketiga memperbaiki kerusakan pada karburator. Langsung ke materi. Ini adalah diagram dari sistem bahan bakar mobil karburator, ya, atau bisa kita sebut konvensional. Yang pertama adalah fuel tank atau tangki bahan bakar, mengalir ke fuel filter atau saringan bahan bakar, dan mengalir lagi ke fuel pump atau pompa bahan bakar. Nah, lalu masuk ke karburator. Dari karburator ini nanti akan ada udara masuk dari saringan udara atau air filter, yang selanjutnya nanti akan masuk ke mesin. Nah, ini untuk fungsi-fungsinya mungkin ada yang belum paham. Kalau yang belum paham silahkan dibuka bukunya, di kelas 2 sudah saya ajari fungsinya tangki untuk apa, fuel filter apa, dan seterusnya. Karena ini di kelas 3 pelajarannya adalah mendiagnosis. Jadi kalau saya harus menjelaskan fungsi-fungsinya sudah telat ya. Jadi harus nanti langsung kalian kalau lupa buka bukunya, kalau masih lupa ya browsing cari di Google. Oke, next. Fuel pump atau pompa bahan bakar. Di pertemuan saat kelas 2 sudah saya jelaskan pompa bahan bakar ada dua tipe, yaitu mekanik dan elektrik. Untuk mekanik ya ini digerakkan oleh mesin, dan elektrik sudah digerakkan oleh listrik atau aki ya. Ini cara kerjanya yang mekanis. Jadi digerakkan oleh mesin, yang menekan adalah namanya apa? Adalah camshaft. Jadi digerakkan oleh camshaft. Ini ada dua langkah, langkah hisap dan langkah tekan. Next. Ini adalah cara kerja dari fuel pump elektris. Nah, ini fuel pump elektris berarti yang menggerakkan adalah listrik dari aki. Nah, jadi pemasangan min plusnya tidak boleh terbalik karena ini adalah motor DC ya. Oke, next. Ini adalah fuel pump elektrik untuk jenis motor listrik yang biasa digunakan ya, yang biasa digunakan pada mobil-mobil injeksi. Jadi ini letaknya ada di dalam tangki. Jadi komponen ini ada di dalam tangki. Oke, next. Fuel filter atau saringan bahan bakar. Ini fungsinya adalah untuk menyaring kotoran ya, menyaring kotoran dari air, menyaring kotoran sisa-sisa yang ada pada tangki, kerak-kerak. Nah, ini disaring di saringan bahan bakar ini. Oke, next, karburator. Nah, karburator sendiri di sini adalah komponen yang paling pokok karena dia fungsinya adalah mencampur antara bahan bakar dan udara. Ketika nanti ada salah satu lubang atau salah satu komponen yang rusak, itu akan menyebabkan putaran mesin menjadi kurang nyaman ya.
Jadi karburator ini karena di dalamnya ada banyak lubang-lubang, jadi ketika nanti servis atau membersihkan diharapkan setiap lubangnya harus benar-benar bersih. Jadi nanti ketika ada salah satu putaran dari putaran rendah, putaran menengah, dan putaran tinggi ada yang kurang stabil, nah itu nanti bisa disebabkan dari kondisi karburator yang kotor dan lain sebagainya. Ini fungsi dari karburator sendiri mencampur bahan bakar atau bensin dan udara sesuai kebutuhan mesin. Jadi ketika mesinnya putaran rendah, putaran menengah, dan putaran tinggi itu kebutuhannya berbeda-beda. Jadi suplai bensinnya juga harus berbeda-beda. Makanya itu adalah tugas karburator untuk mencampur sesuai dengan kebutuhan mesin. Selanjutnya untuk mengatur putaran mesin. Jadi karena pada kendaraan itu butuh pelan, butuh kecepatan tinggi ya, maka dari itu harus ada komponen untuk mengatur putaran mesin. Untuk tipe-tipenya karburator sendiri, ini tipe karburator menurut arah alirannya ada 3. Yang pertama updraft ya, arus naik ya. Yang kedua adalah side draft, arus samping. Dan yang ketiga adalah downdraft atau arus turun. Nah ini nanti kita bahas, kita praktekkan saat di sekolah saja. Yang selanjutnya adalah tipe karburator menurut jumlah barel. Barel ini adalah lubang ya. Lubang itu ada 2 tipe ini. Jadi yang pertama adalah single barrel, yang kedua adalah double barrel. Nanti detailnya langsung lihat di sekolahan. Yang ketiga adalah tipe karburator menurut jenis Venturi. Yang pertama adalah constant Venturi, yaitu mati. Yang kedua adalah variable Venturi. Venturinya itu yang berubah-ubah. Oke, next, terima kasih. Saya tutup pertemuan kelima ini. Semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.